Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita dapat servisan Realme 6 ya, teman-teman. Kalau lihat dari kondisi sangat mengerikan ya, teman-teman. Ini akibat bantingan ya. Karena user bilang handphonenya habis jatuh ya. Jadi untuk kamera belakang juga kacanya sudah pecah ya, teman-teman. Tapi dia cuma minta digantikan LCD-nya ya. Ya, gini cara bukanya ya untuk Realme 6 ya. Untuk teman-teman yang baru belajar servis. Ya, seperti biasa, kita bersihkan lem ya. Oke, saya percepat. Ya, kita membersihkan harus bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada sisa-sisa lem ya. Agar pemasangan bisa rapat ya. Karena kalau tidak rapat, nanti bisa gampang masuk air ya teman-teman. Ya, kita buka dulu bautnya. Ingat kalau buka baut, jangan sampai ini ya teman-teman. Terhamburan ya. Harap dikumpul ya. Di satu tempat ya atau wadah. Kalau saya biasa di penutup belakang ya. Oke, kita buka semua, kumpul, jangan sampai ada yang hilang ya bautnya. Untuk tipe Realme 6 ini fingerprintnya atau sidik jarinya tidak ada di belakang ya teman-teman. Sidik jarinya bergabung ya di tombol on off ya atau tombol powernya ya. Jadi kita cuma berhati-hati sewaktu membuka di bagian tombol power ya, karena di situ ada sidik jari atau fleksibel sidik jarinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita merobeknya ya. Oke, seperti biasa kita buka dari bawah ya. Pelan-pelan di bagian power ya karena ada sidik jari ya teman-teman. Tidak usah terburu-buru ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Ya, agak keras ya. Atau dia bagian situ sudah patah ya teman-teman. Jadi kita harap pelan-pelan karena mungkin ini bekas terbanting kuat ya atau terbentur kuat ya teman-teman. Oke, itu sidik jarinya atau fleksibelnya ya. Jadi harap berhati-hati di bagian power ya teman-teman karena di situ jalur atau fleksibel dari sidik jari ya teman-teman. Ya, kita cabut dulu baterai. Oke, lanjut kita cabut ya LCD-nya ya. Kalau untuk Realme 6 ini sama ya teman-teman. Fleksibel LCD-nya berada pada bagian bawah ya. Oke, pelan-pelan saja. Karena ini handphone pinggirannya sudah hancur ya teman-teman. Jadi saya pelan-pelan agar tidak merusak ya lebih banyak ya. Pinggiran-pinggirannya pun sampai melengket di bagian LCD ya teman-teman. Karena dia sudah patah ya. Tapi kita usahakan kalau bisa kita pasang lagi ya. Atau kita lem ulang. Agar air tidak gampang masuk ya pada bagian yang pecah itu ya teman-teman. Ya seperti biasa kita bersihkan dulu lem yang ada pada frame ya. Frame LCD ya teman-teman. Oke, pelan-pelan saja. Ya, saya skip dulu ya teman-teman. Jadi kita bersihkan lem harus bersih ya teman-teman. Agar pemasangan LCD bisa presisi ya. Ya oke. Seperti biasa sebelum kita memasang kita harap tes dulu ya teman-teman. Agar kita tahu LCD atau layar sentuhnya bagus atau tidak ya. Jangan langsung kita buka segel ya teman-teman. Ya, oke. Untuk pemasangan LCD Realme 6 ini tidak sulit ya teman-teman. Gampang ya. Oke.
Kita tes dulu seperti biasa ya. Alhamdulillah tidak ada masalah ya untuk di layar sentuh ya teman-teman. Oke, lanjut kita lepas lagi ya LCD-nya dan kita masuk di tahap pengeleman ya. Jangan lupa baterai dulu ya teman-teman. Jangan langsung soket LCD ya karena sangat berbahaya nantinya. Ya, dan sebelum kita pemasangan LCD, harap kita pasang ya yang patah tadi ya teman-teman. Wajib dipasang karena itu perlu ya teman-teman. Jangan sampai di bagian situ terbuka ya karena sangat berbahaya. Bisa masuk air nantinya teman-teman ya. Jadi kita harus memasangnya dan ngelemnya ulang ya. Agar air tidak gampang masuk di bagian LCD ya teman-teman. Yang ngelemnya ingat ya. Untuk teknisi yang baru pertama kali masang, itu lem kalau ngelem LCD tidak boleh terputus ya teman-teman. Harus tersambung ya. Jadi tidak ada celah untuk air masuk ya teman-teman. Ya, hati-hati mengenai kamera dan menutupi sensor ya. Kita cukup ngelem bagian pinggir-pinggir ya teman-teman. Tidak usah bagian tengah, tidak apa-apa ya. Oke, harus keliling dan jangan putus ya. Ya, bagian sudut-sudut. Jangan sampai ada yang terputus ya teman-teman. Oke, pinggiran yang patah tadi harus kita pasang ya teman-teman. Ya kalau tidak sesempurna pertama tidak apa-apa, yang penting dia terpasang ya teman-teman. Jangan dibuang karena itu sangat penting ya untuk mengamankan juga bagian pinggiran LCD ya teman-teman. Terserah teman mau ngelem pakai Alteco kah atau pakai lem TS, tidak apa-apa ya, sama saja ya teman-teman. Yang penting dia bisa menyatu kembali ya. Ya, harus sama rata ya. Apalagi ini di bagian dekat kamera ya. Aduh, sangat fatal kalau sampai masuk air di bagian situ ya teman-teman. Jadi kita wajib memasangnya kembali ya. Dan lanjut kita lem lagi ya di bagian atas. Ya, sudah sempurna ya pengeleman. Tinggal kita nunggu berapa detik agar lemnya bisa kering ya teman-teman. Maksudnya agak kering sedikit ya, jangan langsung dipasang. Agar dia lebih kuat ya teman-teman. Ya, lanjut kita pemasangan. Tapi jangan lupa di bagian fleksibel LCD kita kasih rapat ya teman-teman. Agar saat dipasang dia tidak mengganjal ya atau tidak tinggi ya teman-teman. Jadi wajib kita kasih rapat ya ke kaleng LCD ya. Ya, oke. Kita kasih rapat. Ya, seperti di gambar ya, teman-teman. Oke. Kalau memasang LCD ingat ya teman-teman, kita masukkan dulu dari bawah terus ke atas ya. Agar tidak ada fleksibel yang terlipat ya. Ya, kita sorong dari bawah dulu terus kita masukkan bagian atas ya. Agar pemasangan sempurna ya teman-teman. Oke. Kelihatannya dia termasuk ke dalam ya. Jadi kita tarik keluar.
dan kasih rapat lagi ya teman-teman. Jangan sampai dia ada celah ya. Jadi kita harus kasih rapat lagi agar tidak ada celah ya untuk air masuk ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Pasang semua soket, rapikan, dan periksa ya teman-teman, jangan sampai ada yang tidak terpasang ya. Pastikan semua di bagian dalam terpasang ya teman-teman. Ya, pasang lagi baterai. Lanjut, kita bersihkan ya seperti biasa, bersihkan kamera. Saya sudah menawarkan ganti casing tapi pemiliknya bilang jangan dulu ya teman-teman, karena belum ada rezeki. Jadi dia cuma masang LCD-nya ya. Ya, hati-hati saat menekan ya. Apalagi di bagian yang pinggirannya sudah tercabut tadi ya teman-teman. Jadi kita harap berhati-hati di bagian situ. Tidak boleh terlalu ditekan ya, karena bisa pecah nanti ya teman-teman. Oke, pasang lagi semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, pasang slot SIM-nya. Kita sudah periksa semua. Lanjut kita pasang baut ya. Jangan lupa kalau ada baut yang kurang harus ditambah ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terkurang ya. Kalau kurang kita tambahin ya. Ya. Cukup gampang ya teman-teman untuk mengganti LCD Realme 6 ya. Jadi untuk para teknisi pemula, beginilah cara mengganti LCD Realme 6 ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman untuk kalian ya yang baru belajar. Ya. Jangan lupa bautnya dipasang semua ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jangan dikorupsi. Oke. Ya. Pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Oke. Pasang semua ya baut-bautnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Oke. Lanjut kita lem belakang ya. Ingat, kalau ngelem jangan sampai terputus ya teman-teman. Karena itu sangat berbahaya ya. Kalau sampai ada celah di bagian penutup belakang atau LCD ya. Jadi harap kalau ngelem jangan terputus. Agar air tidak gampang masuk ya teman-teman. Ya, kita tutup. Jangan lupa bersihkan semua lem di bagian depan dan di bagian belakang ya teman-teman. Harap dibersihkan ya. Jangan sampai ada sisa-sisa lem, karena itu sangat tidak baik ya dilihat. Oke, alhamdulillah pemasangan LCD Realme 6 berjalan dengan lancar ya teman-teman. Jadi cukup di sini dulu video saya untuk cara mengganti LCD Realme 6 ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.